FM Pro 1 RRI Padang. Telepon 0751 812 878. SMS 0811 6666 975. Mobile application RRI Play. Pro 1 RRI Padang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir menemani Anda pendengar dalam Bincang Siang kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Dan pendengar, di kesempatan kali ini kami tentunya juga ikut sertakan Anda ya. Terima telepon di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 0811666695. Dan di program Bincang Siang untuk dunia perempuan kali ini kita membahas terkait perempuan dan parlemen ya, dengan narasumber kita pendengar di kesempatan Lintas Padang siang kali ini. Saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda sudah bersama kami pendengar melalui Zoom. Ini dia, ada Insinyur Hajah Etna Estelita MSI selaku pemerhati isu perempuan, anak dan keluarga. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum Ibu Nana. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ibu Nana? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, baik juga. Ibu Nana, di kesempatan kali ini kita membahas terkait perempuan dan parlemen. Betul itu bahasan kita ya Ibu Nana? Oke, baik. Nah Ibu Nana, ini juga kalau berbicara terkait Hari Parlemen Indonesia ya, ini diperingati setiap tanggal 16 Oktober begitu. Ini tidak jauh dari beberapa hari yang lalu lah ya, begitu ya. Untuk kemudian kita bahas di kesempatan kali ini. Itu tepatnya tanggal 16 Oktober sesuai dengan maklumat nomor X pada 16 Oktober 1945 yang lalu begitu, di mana Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP menjadi kekuasaan legislatif. Nah, ini langsung saja Ibu Nana berbicara terkait perempuan dan parlemen. Nah, saya ingin tahu dulu ini Ibu Nana, kondisi perempuan dan parlemen kalau sepenglihatan sepengetahuan Ibu Nana sejauh ini, saat ini kondisinya seperti apa sih Ibu Nana? Ini mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Ibu Nana sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi ya Ibu Nana ya, silakan. Terima kasih Mas Ibo. Jadi para pemirsa ya, para pendengar ya radio Pro 1 RRI. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin kita lihat secara keseluruhan ya, kalau saat ini ada seorang ketua DPR RI, itu perempuan di Indonesia. Kita sangat bangga sekali ya, ada perempuan yang bisa memimpin ya sebanyak 500 lebih ya, anggota DPR yang dipimpin oleh perempuan. Jadi mungkin itu salah satu kemajuan dari Indonesia sendiri ya, bisa menjadi ketua DPR RI. Nah ini tetapi kalau kita lihat dari kedalamannya Mas Ito, nah partisipasi perempuan di Indonesia itu masih sangat rendah sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari pemimpin sekarang ini mungkin ada progres yang baik. Namun kalau kita lihat kedalamannya, partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen itu sangat rendah. Ada data dari World Bank ya, tahun 2019 itu negara Indonesia itu menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara. Nah, kita masih jauh ya. Nah,
Kemudian sementara kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik telah mengamanatkan bahwa untuk memastikan setidaknya 30% perempuan harus berada di parlemen. Nah ini ketika lihat fakta di lapangan saat ini ya, periode 2019-2024 ini per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39%. Nah ini memang sudah di atas 20%, tetapi belum memenuhi kuota yang ada yang diharapkan sesuai undang-undang tersebut, yaitu 30%. Yeah. Nah jadi dia tergolong masih rendah. Namun kita lihat lagi kalau di secara di dunia ya, posisi Indonesia ini di peringkat 89 dari 168 negara. Ada juga yang mengatakan 108 ya, di bawah Afghanistan lah kita itu, Vietnam, Timor Leste dan Pakistan. Ini masih sangat rendah sekali kita itu di dunia. Nah kalau kita beranjak ke Sumatera Barat jauh lebih rendah sekali Mas Dito. Ini yang agak memprihatinkan kita ya. Di Sumatera Barat itu tahun 2020 mungkin baru pertama dilantik itu ya di tingkat provinsinya itu. Baru ada 4,62%. Nah jauh kan dari harapan kita, kuotanya diminta 30%, kita baru 4,6% tahun 2020. Mungkin dalam perjalanan tahun 2021 ya, ada PAW yang baru naik perempuan itu ada sekitar 10,77%. 2021 mungkin ada yang ikut pilkada, jadi sehingga beliau itu menjadi bupati. Nah, naiklah perempuan itu mungkin sekitar 10,77%. Itu masih jauh ya kalau kita lihat dari harapan kita. Nah ada lagi kalau kita lihat lagi turun ke bawah lagi ya, ke kabupaten kota, itu lebih mengagetkan lagi, ada 3 kabupaten kota yang tidak ada perempuannya. Salah satu Mentawai, ya, kemudian termasuk kampung saya sendiri, Solok Selatan ini, saya kan Solok Selatan sekarang ini, pada Pariaman ya, padahal saya kan juga ingin sekali para perempuan ini bisa maju. Saya kan berkampung di Solok Selatan, Mas Tito. Saya sendiri ingin dulu mencontohkan ya, walaupun cita-cita saya nggak kesampaian ya, mencontohkan ikut berkompetisi dulu tahun 2010 untuk menjadi calon wakil bupati. Itu saya ingin menyampaikan ke masyarakat, sebenarnya orang Solok Selatan itu sendiri sebenarnya perempuannya bisa kok untuk berkompetisi walaupun hasilnya seperti apa. Yang penting ada nyali, ada keinginan, ada kemauan untuk meningkatkan harkat perempuan di segi meningkatkan kualitas politik perempuan seperti itu, Mas Tito. Tapi sekarang ternyata nol ya, perempuan di Solok Selatan itu yang jadi parlemen itu nol. Jangankan ikut pilkada, pileg aja itu nol. Termasuk Padang Pariaman juga. Nah ini menurut saya ini perlu ada penelitian ini. Kenapa di 3 daerah ini ya tidak ada perempuannya yang bisa dianggap mampu, nggak terpilih ya untuk menjadi duduk di parlemen. Nah ini perlu penelitian lebih lanjut mungkin pada para akademisi. Nah kalau kita lihat di situ orang Minang itu sebenarnya kan perempuannya egaliter ya. Hanya egaliter, jadi artinya perempuan masyarakat Minangkabau itu menempatkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata adat dan agama. Nah tetapi kenapa perempuan Minang itu yang terkenal dengan egaliternya, dia itu dianggap berperan sentral ya, baik di dalam di dalam sektor domestik, kalau dulu termasuk sektor publik juga. Nah tapi kenapa tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara egaliternya perempuan Minang ini dengan keterwakilannya itu di parlemen atau keikutsertaannya di perpolitikan ya Indonesia ini. Nah ini kita juga bingung juga kenapa seperti itu. Jadi harapan kita memang
2024 nanti kan mau berkompetisi lagi nih Mas Ito, tahun yang sama. Pemilihan serentak legislatif, juga pemilihan serentak pilkada ya. Nah, kalau kita berharap memang adalah perempuan-perempuan yang yang mampu ya meningkatkan kompetensi dirinya sehingga dia juga mampu bersaing dengan mampu juga meningkatkan kualitas perpolitikan Indonesia sehingga tercapai demokrasi yang sebenarnya seperti itu Mas Tito. Oke, baik. Ibu Nana, kita coba sapa penelpon dulu ya. Sepertinya ada penelpon kita ini yang ingin ikut bergabung. Selamat pagi jelang siang, Pro 1. Siang Bang Tito, ini yang biasanya yang di Simpang Haru. Oke, dengan siapa, Fitro ya? Iya Bang. Oke, silakan Fitro, ada pertanyaan-pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Fitro. Iya Bu. Mengenai kan tadi Ibu menyebutkan 3 daerah yang tidak ada uangnya Betawai, yang Selatan sama Padang Pariaman, Pak Fitro. Iya. Itu apakah nanti itu kan apakah nanti di yang 3 daerah itu yang tidak ada perempuannya nanti itu apa pembekalnya Bu supaya bisa nanti duduk di parlemen bagi daerah yang tidak ada perempuannya Bu. Bagi yang tidak ada perempuannya itu nanti pembekalannya bagaimana Bu? Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Fitro ya di Simpang Haru. Baik, Ibu Nana. Ibu Nana punya masukan tidak? Atau mungkin punya saran-saran begitu untuk 3 daerah ini yang setelah dilihat dari data-data yang ada, ternyata tidak ada keterwakilan dari perempuan begitu. Ada ada solusi tidak sih sebenarnya ditawarkan begitu agar nantinya tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun politik ya, nanti kita ingin masuk tahun politik ya, Ibu Nana ya, ini paling tidak ada keterwakilan perempuan lah yang ya minimal 1 atau 2 lah begitu yang bisa ikut terjun masuk ke legislatif begitu. Silakan Ibu Nana. Sebenarnya yang ikut perpolitikan tuh ada Mas Ito, ikut ya di dalam kompetisi misalnya dari 7 misalnya 7, 10 atau 11 berapalah angka yang harus diisi oleh suatu daerah itu untuk dapilnya itu ya. Ada ternyata ya Bu Nana, tapi kalah begitu atau bagaimana Ibu? Dalam teorinya ada perempuannya, jadi perempuan itu harus ada misalnya 7 harus ada 2, jadi artinya harus ada 30% yang dimasukkan, kalau nggak bisa mereka tuh mendaftarkan diri ya. Jadi artinya, tetapi yang kita lihat selama ini yang saya amati ya, itu perempuan itu kadangkala itu oleh partai politik dianggap itu hanya persyaratan yang harus mereka penuhi, sehingga siapapun perempuannya diambil ya, tidak kompetensinya tidak ada misalnya ya. Selama ini mereka tidak pernah berkecimpung, jadi artinya partai politik hanya mengambil sebagai prasyarat yang harus dipenuhinya, jadi artinya betul-betul perempuan itu tidak bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Nah itu pertama, yang ini saya lihat kendalanya dulu ya. Nah, jadi artinya kita minta kepada partai politik, kita lihat penyebabnya apa ya, kita minta kepada partai politik supaya artinya perempuan yang ikut di dalam pencalonan ya, pencalekan itu harus perempuan yang betul-betul yang punya kapasitas untuk dijadikan sebagai anggota DPR atau kabupaten, kota atau provinsi atau DPR RI. Jadi artinya seleksi pertama itu dari perempuan dari partai politik itu Mas Tito. Nah, artinya jangan sembarangan saja mengambil perempuan asal syarat untuk memenuhi kuota, sementara yang dituju tetap laki-laki juga yang jadi anggota DPR. Jadi itu penyebabnya mereka tidak akan bisa berkompetisi. Jadi artinya dari partai politik kita berharap sangat selektif untuk menempatkan perempuan di partai politik, itu pertama. Yang kita minta kepada partai politik yang ada sekarang ini. Jadi artinya track record dari perempuan itu sendiri harus dilihat, apakah memang dia mampu untuk bersaing, kan seperti itu. Nah itu kita minta kepada partai politik. Kemudian saya minta juga kepada partai politik untuk mensosialisasikan ya
kedepannya nanti ya dari umur 17 tahun ya mereka itu para perempuan yang ada yang sudah mulai memilih, mereka juga harus diberikan informasi tentang pendidikan. Jadi artinya perempuan itu yang selama ini dianggap budaya patriarki itu menyatakan bahwa perempuan itu hanya di rumah itu harus didobrak. Jadi artinya perempuan itu bisa kok eksis di sektor publik. Nah ini tugas juga dari partai politik ya untuk merekrut para perempuan bisa dijadikan dia sebagai pengurus di partai politik. Nah kemudian mereka sosialisasikan ya bagaimana caranya untuk rekrutmennya itu betul-betul selektif dan sehingga perempuan yang bisa dijadikan mampu dijadikan caleg itu mampu berkompetisi. Kemudian kepada pemerintah ya yang pemberdayaan perempuan ya mungkin dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu ada dinasnya. Nah itu mulai melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik ya kepada masyarakat ya untuk supaya perempuan itu dapat meningkatkan kapasitas dirinya sendiri. Jadi dilakukan sosialisasi. Sebenarnya pemerintah sudah membuat grand design ya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dia akan dilakukan melalui metode berbasis sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam berbagai saluran secara konvensional, apakah melalui tatap muka, apa melalui digital ya. Kemudian pendidikan politik yang melibatkan perempuan, ada aktif di pengurusan partai, kemudian ya yang saya katakan tadi, kemudian perlu sinergisitas serta komitmen kuat antara pemerintah dan parpol maupun perempuan itu sendiri. Kemudian kalau di Sumatera di Indonesia ini gerakan untuk menjadikan seseorang itu meningkatkan kapasitas untuk perpolitikan masih dalam personal ya. Jadi belum dalam bentuk gerakan. Kalau di luar negeri kan sudah dalam bentuk gerakan. Jadi seperti Skandinavia itu dia itu membuat gerakan betul-betul menekan pemerintahan atau membuat aturan-aturan yang memang pro pada perempuan sehingga perempuan mereka itu porsinya ya presentasinya banyak yang ikut di legislatif. Jadi itu mungkin yang perlu kita sampaikan kita harapkan dari partai politik, pemerintah atau dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga sendiri juga harus meningkatkan ya menghilangkan budaya patriarki bahwa perempuan itu hanya cocoknya di rumah saja dan laki-laki yang di sektor publik. Jadi ini di tiga daerah ini sebenarnya kenapa itu apakah perempuannya nggak mau ikut ya? Apakah perempuannya itu yang menganggap dia lebih cocok di rumah saja. Nah, jadi ini perlu juga lakukan penelitian di tiga daerah ini. Mungkin apakah adat terpengaruh oleh budaya atau adat ya, misalnya yang berlaku termasuk agama sendiri menyatakan misalnya imam itu adalah laki-laki sehingga yang memilihnya itu juga lebih cenderung walaupun mereka itu perempuan tapi lebih cenderung mereka untuk memilih laki-laki. Mungkin ada pengaruh ini kan belum kita buktikan Mas Ito. Seperti itu Mas Ito. Oke, baik. Ibu Nana, sebenarnya apa sih pentingnya keterlibatan perempuan begitu dalam legislatif atau dalam parlemen? Kalau Ibu Nana melihat bagaimana? Ya. Pentingnya itu adalah maksudnya kita mencari keadilan Mas Ito laki-laki saya perempuan ya. Kita mencari keadilan. Jadi dari dulu kan setiap era Kartini dulu berjuang ya untuk meningkatkan emansipasi perempuan. Jadi artinya mereka itu mencari keadilan. Keadilan bukan berarti perempuan itu sama ya meningkatkan kesetaraan gender. Bukan berarti perempuan itu harus sama dengan laki-laki, enggak. Itu perannya itu artinya peran perempuan itu disetarakan bukan arti sama ya, disetarakan dengan laki-laki. Jadi artinya untuk menuntut keadilan bagi laki-laki atau perempuan. Kemudian pentingnya keterlibatan perempuan itu ya menggambarkan bahwa demokrasi kita itu sudah berjalan dengan baik sehingga artinya kualitas politik perempuan, kualitas perpolitikan Indonesia itu sudah sangat baik. Karena bisa juga mengakomodir tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah juga
kemudian mengidentifikasikan kepentingan. Jadi artinya kalau kita melibatkan perempuan, ya, yang tahu masalah perempuan itu kan adalah perempuan itu sendiri. Kalau mereka terlibat di parlemen, ya, mereka bisa menyuarakan suara apa yang kepentingan perempuan yang mungkin tidak diketahui, yang tidak diketahui oleh para laki-laki mungkin yang menjadi anggota legislatif. Nah, perempuan itu bisa melakukan memberikan informasi, ya, apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang tidak terdeteksi mungkin selama ini. Nah, itu kemudian tujuannya lagi, ya, perempuan itu bisa diperhatikan, ya, bisa kebutuhan itu diperhatikan ketika ini hasil penelitian, ya, apabila suaranya itu mencapai 30-35%, Mas Tito. Kalau di bawah itu artinya suara perempuan tidak begitu signifikan untuk memberikan kontribusi atau mengakomodasi kepentingan perempuan yang ada di luar sana. Nah, tapi yang kemudian yang keempat itu membuat regulasi, ya. Jadi artinya ketika perempuan itu berada di dalam parlemen, dia mampu untuk membuat regulasi. Nah, untuk kebutuhan dan kepentingan perempuan sehingga hampir bisa sejalan dengan laki-laki. Artinya kemudian artinya kita meningkatkan kualitas perpolitikan Indonesia. Jadi artinya dengan meningkatkan kualitas perempuan, ya, jumlah perempuan, ya, kepentingan perempuan di parlemen itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, kemudian jadi hanya yang kita lihat sekarang ini, ya, perempuan itu kita lihat dari penelitian juga saya baca waktu itu tidak banyak yang diletakkan di banggar. Artinya ketika kita mengambil satu kebijakan itu bisa diimplementasikan, ya, nggak mungkin tidak terkait dengan keuangan, ya. Nah, jadi kita membuat satu kebijakan, konsekuensinya pasti ada uang yang harus dikeluarkan, misalnya sosialisasi, diperbanyak, apakah pendidikannya perempuan yang diperbanyak, apakah pelatihan yang diperbanyak, itu konsekuensinya kan harus ada keuangan. Nah, jarang sekali perempuan itu yang diletakkan di banggar. Ya, saya lihat sudahlah dia sedikit, dia tidak duduk di situ, tidak mengambil keputusan untuk perencanaan keuangan, ya, perencanaan ke depannya. Jadi sehingga mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa walaupun mereka memberikan masukan, sementara yang mengambil keputusan lain, ya, itu juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya berharap perempuan-perempuan yang ada di legislatif itu juga diikutkan dalam banggar mereka itu, Mas Tito. Seperti itu, Mas Tito. Oke, baik. Ibu Nana, ini ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp, ya, dari 08565728 sekian. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Tito. Waalaikumsalam, saya Buyung di Jati. Saya mau tanya, apakah tidak ada keinginan dari Ibu Nana untuk masuk ke perpolitikan atau ke parlemen gitu? Karena ini saya lihat narsum perempuan di RRI itu hebat-hebat dan pintar-pintar begitu. Demikian, terima kasih. Nah, ini gimana, Ibu Nana? Oh iya, sebenarnya begini, ya. Memang perempuan itu harus mendobrak hambatan, ya, hambatannya harus didobrak, ya. Tapi ada kalanya nih, Mas Tito, ya. Mungkin karena saya dulu minat ada, ya, buktinya, ya, Pak Buyung tadi, ya. Buktinya Pak Buyung tadi mengatakan bahwa saya ada minat ada. Buktinya ketika saya waktu itu jadi PNS, ya, itu saya mencalonkan diri jadi wakil bupati Sulawesi Selatan. Artinya saya kan ingin terjun dalam perpolitikan. Saya ingin mencontohkan kepada masyarakat bahwa perempuan itu bisa kok berkompetisi. Cuman mungkin strategi yang nggak mengena waktu itu, dan lagi saya lihat perempuan-perempuan yang belum ada di Sumatera Barat ini yang bisa menjadi kepala daerah. Jadi saya berminat sebenarnya, sudah ada partai politik yang meminta saya sebenarnya untuk ikut kompetisi di 2024. Ada beberapa partai politik, ya. Tetapi ada pertimbangan lain, kita lihat aja nanti 2024 ya Pak Buyung, ya, mana tahu Pak Buyung bisa menjadi tim sukses saya nanti, seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu Nana ada keinginan, ya,
ada keinginan, tapi tentu kita mempertimbangkan faktor-faktor sebelumnya. Mungkin Ibu selama 32 tahun sudah mengabdi pada negara ya. Tetapi pada keluarga mungkin kurang mengabdi nanti. tetapi kita lihat nanti, mana tahu kan politik ini dinamis ya. Hari ini mungkin saya minatnya 30%, mungkin tahun depan bisa 70% kan, bisa nanti, mudah-mudahan nanti Pak Buyung saya jadikan tim sukses saya ketika saya menjadi ikut. Intinya ke depan tidak ada yang tahu begitu ya Ibu Nana ya? Ada yang tahu, jadi artinya waktu ketika saya mencalonkan diri dulu juga mendadak Pak Tito. Jadi ketika diminta oleh partai politik, saya okekan saja. Saya ingin memberi contoh, menang tidak menang nanti saya memberikan contoh bahwa sebenarnya perempuan itu harus ikut di dalam perpolitikan, karena ketika dia masuk ke dalam parlemen, kalau tidak kita yang merubah, siapa lagi yang merubah, yang ingin meningkatkan kualitas perempuan, meningkatkan sebenarnya perempuan Minang ini kan saya dikatakan egaliter. Tapi dalam perjalanan waktu ya, mungkin karena penjajahan ya, kolonialisasi, kolonialisme, kemudian karena ada zaman dulu itu, jadi sehingga mereka itu ketika penjajahan itu mereka harus berada di rumah. Jadi hal-hal seperti itu turun-temurun sudah terpatri. Padahal jauh sebelumnya kan ada juga yang saya lihat Mande Rubia seperti itu kan, sebenarnya dia jadi ratu dulu. Artinya sudah mencontohkan, tapi dalam perjalanan kita dijajah, jadi penekanan terhadap perempuan harus di rumah saja, itu sampai sekarang masih. Tadi perempuan ini nggak begitu berani, dia masih ragu-ragu ya, maka saya mampu. Kalau ditanya ke saya sendiri, saya mampu untuk bersaing dengan yang lain. Tetapi tentu ada faktor, banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan ya. Walaupun nanti saya seandainya ikut atau tidak ikut, yang pasti keluarga saya tuh, keturunan saya harapkan untuk ikut ya. Gitu. Jadi kalau saya ikut, mungkin anak saya. Kalau saya nggak ikut, mungkin anak saya ikut, seperti itu pasti. Tapi saya nggak akan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa perempuan itu bisa kok. Apalagi Musito mungkin tahu juga perempuan itu dikenal dengan teliti, telaten ya, yang lebih bijaksana ya, di keibuan, jadi mengayominya lebih tinggi. Artinya kalau ketika seseorang perempuan jadi pemimpin, dia akan lebih jauh lebih memperhatikan, karena jiwa keibuannya itu sangat tinggi untuk perhatikan semua orang itu bisa dianggap sebagai keluarga dan anaknya, seperti itu Mas. Oke, baik. Ibu Nana tadi juga sempat ini menyinggung terkait masalah stereotip ya, Ibu Nana ya, di mana memang perempuan posisinya harus di rumah begitu ya. Harus menjaga keluarga, anak, dan sampai pada akhirnya tidak ada waktu lah begitu untuk kemudian masuk ke parlemen atau legislatif. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi ya Ibu Nana ya. Tapi sepertinya kita harus break dulu sejenak Ibu Nana. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan di kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk Anda juga kami masih terima telepon di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811666975. Baik, pendengar, kita jelang tepat pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kami ingin hadirkan dulu untuk Anda pendengar info 30. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat yang baru, Irjen Pol Suharyono, memuji Kota Padang yang tertata rapi dan tidak macet seperti Jakarta. Dan di sini pendengar, Suharyono yang sebelumnya bertugas di Otoritas Jasa Keuangan OJK juga berjanji akan mempertahankan dan terus meningkatkan kerjasama yang baik selama ini dan akan membenahi hal-hal yang kurang baik. Suharyono juga berharap komunikasi yang profesional dan optimal harus ada untuk mencapai kolaborasi yang maksimal nantinya. Suharyono juga menyebutkan, pendengar, selama ditugaskan di Sumatera Barat, ia akan mengutamakan keamanan sebagai kunci pembangunan yang nantinya akan bisa berjalan dengan baik. Baru saja Anda ikuti info 30 Pro 97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Telepon
0751 812 878, SMS 0811 66 975, mobile application RRI Play, Pro 1 RRI Padang. Hai teman-teman baikku, namaku Badriah. Kali ini aku ingin bercerita tentang pahlawan yang menjadi idolaku. Aku ingin membela negara seperti Ibu Rasuna Said, pahlawan kebanggaanku. Asal Sumatera Barat yang lahir di Manado. Dari dulu aku ingin sekali menulis buku seperti pahlawan idolaku, Buya Hamka. Ia adalah pejuang kemerdekaan. Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah adalah nama lengkapnya. Dia lahir di Meninjau Agam, sama seperti kamu. Halo adik-adik, bagus kan cerita teman-teman kamu? Pasti ingin bercerita juga kan? Yuk ikutan lomba anak bercerita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun ini dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan pada 5 November 2022. Syaratnya, kamu harus pelajar SD kelas 3 sampai kelas 6 dan anak putus sekolah maksimal berusia 11 tahun. Yang kedua, jangan lupa menceritakan sosok pahlawan nasional atau lokal dan bukan tokoh fiksi. Ketiga, pastikan durasi cerita maksimal selama 7 menit. Selanjutnya, kamu dapat bercerita juga dengan menggunakan alat peraga loh. Dan jangan lupa, naskah ceritanya sertakan juga ya. Gampang kan? Pendaftaran telah dibuka dari sekarang sampai tanggal 3 November 2022. Langsung ke RRI Padang aja ya, di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 12. Adik-adik, ditunggu pendaftarannya ya. Untuk informasi selengkapnya, adik-adik bisa hubungi Bang Ari dengan nomor 0812 6884 1083 atau Kak Ana dengan nomor 0821 6957 4484. Yuk buruan daftar. Bintang Radio Indonesia. Buktikan kemampuan bernyanyi kamu di Bintang Radio RRI Padang tahun 2022. Tunjukkan suara terbaikmu. Bintang Radio Indonesia. Babak penyisihan tanggal 4 November 2022 dan final 6 November 2022. Pilihan lagu pria, Anmes Ku Mau Dia. Rizky Febian, Cuek. Fabio Asher, Bertahan Terluka. Tulus, Hati-hati di Jalan. Dan Budi Doremi, Mesin Waktu. Pilihan lagu wanita, Liodra, Pesan Terakhir. Mahalini, Sisa Rasa. Keisha Levronka, Tak Ingin Usai. Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Diskoria, Lael Manino, dan Eva Celia Krisya. Menjadi seperti yang kau minta. Pastikan usia kamu 16 sampai 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS dan telah menjalani vaksin COVID-19 dosis pertama, dosis kedua, dan booster untuk berusia 18 tahun ke atas, serta dosis 1 dan dosis 2 bagi usia 18 tahun ke bawah. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga sampai tanggal 31 Oktober 2022. Langsung ke RRI Jalan Sudirman nomor 12.
mereka berhasil di dalam kehidupan karirnya, ya, dia berhasil dalam keluarganya, dan kita lihat anak-anaknya juga berhasil. Jadi artinya sebenarnya kendala itu bisa disiasati, dihilangkan. Ketika dalam suatu rumah tangga itu ada komitmen yang kuat kuat saling mendukung. Jadi jangan dibiarkan perempuan itu berperan terlalu banyak ya. Perempuan itu memang sebenarnya kuat Mas itu. Dia berperan ganda. Di rumah dia harus menjadi ibu yang baik, dia harus menjadi istri yang baik, dia harus melayani keluarganya dengan baik, Kemudian dia juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ketika suaminya belum bangun, dia sudah bangun. Dia seperti itu Mas itu. Betul. Ketika suaminya lagi istirahat sore pulang kerja, dia seandainya mereka juga jadi wanita karir, dan mereka kan sama-sama pulang kerja, tetapi perempuan harus masih berada di dapur, masih berada di setelah maghrib, salat segala macam, mereka juga masih berada untuk mengurus kebutuhan makan keluarganya. Sebenarnya perempuan itu kuat. Saya juga nggak setuju sebenarnya dikatakan perempuan itu lemah, karena mereka itu bisa berperan ganda ya, baik di sektor publik maupun di sektor domestik. Hanya saja ya, kami sebagai perempuan yang meminta kepada para suami, para orang tua ya, laki-laki ya, itu sedikit meringankan beban kami ya, dan meringankan beban, misalnya saling membantu dalam sektor domestik ini, saling membantu. Saya rasa juga tidak ada salahnya ya. Rasulullah aja ikut bekerja ya di rumah tangganya. Jadi artinya contoh kita itu juga memberikan contoh yang baik. Nah, tapi kadang-kala Mas itu ada yang menyatakan memang betul-betul tidak mau ya, katanya itu adalah pekerjaan perempuan. Nah, saya pernah mendengar dan menyatakan ya, ketika suami misalnya ada membantu istrinya dalam misalnya kan setelah dicuci pakaian, mungkin dia nggak punya orang ya, asisten rumah tangga yang membantu mereka, jadi mereka tinggal berdua jadi keluarga inti ya. Nah, kemudian mereka itu ada yang suami bekerja membantu setelah dicuci oleh istri, suami membantu untuk menjemurnya ya di luar. Kebetulan kemudian datanglah keluarganya, loh kok kamu disuruh sama istri kamu bekerja seperti itu? Padahal mereka itu kan mengerjakan secara berdua bersamaan Mas Tito. Tapi ada keluarga yang tidak setuju juga, yang para lelaki yang ini terutama di Minang ya, dan di tempat kita ini ada yang kurang setuju juga kalau seorang suami ikut bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, padahal sebenarnya kalau diurut-urut ya, kita tanya ke Ustadz, mengerjakan membantu istri dalam rumah tangga itu juga salah satu hal yang harus dilakukan oleh suami, seperti itu Mas Tito. Nah, jadi artinya stereotip itu bisa kita hilangkan ketika keluarga mau membantu, juga ikut mendukung eksistensi perempuan ini untuk bekerja, apakah di legislatif ya, ikut berpolitik. Nah, ketika dia ikut berpolitik ya, ikut berpolitik, mereka saya rasa tidak akan meninggalkan juga pekerjaan rumah tangganya, pasti bisa mereka mengerjakan secara bersama-sama Mas Tito. Tetapi itu memang mindset itu harus ada di laki-lakinya juga harus ada Mas Tito. Perempuan itu mohon dibantu ketika mereka itu juga bekerja di luar sana ya, beraktivitas eksis di sektor publik. Mereka juga harus mengerjakan yang di sektor domestik. Tetapi kalau kita sama-sama mengerjakannya dengan baik ya, itu saya rasa mungkin dua-duanya bisa kita kerjakan. Kita lihat sendiri kan banyak yang saya katakan tadi, banyak juga yang suami istri bekerja ya, di legislatif, di eksekutif ya, itu mereka punya anak-anak yang juga berkualitas dan mampu membuat anak-anaknya juga hidup mandiri ya, mandiri, menjadi orang-orang yang bermanfaat lah bagi keluarga, bangsa dan negaranya.
banyak kita lihat. Jadi bukan berarti tidak bisa ya, tidak. Nah tapi saya juga mengatakan orang yang di rumah tangga juga itu kan juga mulia ya Mas Tito. Jadi kita juga bisa beraktivitas eksistensi dirinya bisa dari rumah juga bisa. Jadi itu tergantung pilihan ya, pilihan keluarga itu sendiri. Tetapi untuk meningkatkan kualitas perpolitikan kita di Indonesia, saya berharap orang-orang yang sudah mampu pendidikannya bagus ya, wawasannya bagus, kompetensi dirinya bagus, yang kira-kira mampu bersaing dengan yang lain, berkompetitor yang lain, cobalah masuk ke dalam legislatif karena kepentingan hidup ini bukan hanya kepentingan kita dan keluarga kita saja. Kita juga harus ikut membantu ya masyarakat yang ada di lingkungan kita seperti itu, Mas Tito. Oke, baik. Artinya memang harus ada support dari keluarga juga ya, Ibu Nana ya, khususnya suami ya. Ini agar nantinya bisa saling saling satu sama lain juga berjalan lah begitu ya. Ya, saling percaya juga. Saling percaya. Ya. Kalau nggak percaya istrinya kerja kadang-kadang ada kekhawatiran yang lain-lain ya. Ya, betul. Ketika kita membuat komitmen sudah berkeluarga, saya rasa itu pasti kita akan jaga itu. Oke, komunikasi juga paling penting ya Ibu Nana ya. Ya, komunikasi kualitasnya juga ya, tidak hanya kuantitas, kualitas juga. Oke, baik. Ibu Nana, saya ingin lihat juga ini pandangan Ibu Nana seperti apa terkait dampak negatif kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen begitu, dalam legislatif. Silakan Ibu Nana. Ya, dampak negatifnya kurangnya ini adalah, jadi artinya kalau dilihat dari yang saya katakan tadi, dari hasil penelitian itu menyatakan bahwa 40% anggota parlemen perempuan itu tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Jadi artinya perempuan-perempuan itu ada di dalam legislatif ya. Apalagi yang walaupun dia ada di legislatif, tapi 40% kurang dari yang ada, itu tidak begitu signifikan. Jadi diharapkan di atas 30 sampai 35 sampai ke atas lah ya. Memang dikatakan, tapi ternyata masih kritisi ya. Mereka itu ketika mereka punya akses dia sebagai anaknya kepala pemerintahan, sebagai istrinya kepala pemerintahan. Jadi arti kualitas mereka itu tuh bukan dari kompetensi dalam dirinya sendiri, bukan dari keinginan dari dirinya sendiri. Jadi sehingga ketika mereka berada di dalam parlemen, dia juga tidak begitu peduli dengan kepentingan perempuan. Itu. Nah kemudian ketika mereka tidak ada di dalam banggar, anggaran untuk perempuan itu, kepentingan perempuan itu sangat kurang sekali. Jadi ini persoalan-persoalannya Mas Tito. Kemudian menurut ada penelitian Kantor nih ya, ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 5%, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender. Jadi artinya memang banyak penelitian, ada yang menyatakan 15%, ada yang menyatakan 30%, ada yang menyatakan 4%. Yang penting kalau kepentingan perempuan itu kalau tidak ada keterwakilan perempuan di suatu di parlemen, contoh di Sulawesi Selatan, contohnya saya katakan sekarang ini di Mentawai, Pariaman dan Sulawesi Selatan. Ini apa yang bisa dibuat oleh keputusan apa yang bisa dia buat untuk
kesetaraan gender ya. Produk-produk apa yang bisa keluarkan untuk menjamin adanya kesetaraan gender dalam segala kegiatan yang ada. Kan nggak mungkin karena yang tahu kebutuhan itu perempuan itu adalah kan perempuan itu sendiri. Jadi itu yang kita takutkan. Artinya tidak bisa perempuan yang rentan ya, misalnya yang janda, yang sudah tua, lansia yang sudah tidak keluarga, karena umur perempuan ini kan harapan hidupnya lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti kan yang paling banyak yang paling banyak yang single parent itu adalah kan perempuan ya. Jadi kalau seperti itu artinya kapan perpolitikan kita itu betul-betul yang diharapkan yang bisa berkualitas itu kapan? Nah, jadi banyak sekali kepentingan perempuan yang tidak ada. Jadi orang-orang yang ada di dalam parlemen juga saya berharap ke depan ini 2024 orang yang dicalonkan untuk menjadi bacalek ya. Legislatif itu memang orang-orang yang betul-betul punya kompetisi diri ya, tidak karena kedekatan mereka dengan penguasa ya. Apa-apa didengar sama orang yang ini kan dengan kedekatan karena mereka ini punya uang yang banyak seperti itu, sehingga mereka bisa mengabaikan walaupun mereka berada di dalam, mereka tidak begitu serius dalam fokus untuk meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di luar sana seperti itu, Mas Tito. Oke, baik, Ibu Nana. Nah, ini juga penting nih, Ibu Nana nih, terkait meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen atau legislatif. Kalau dari Ibu Nana sendiri bagaimana caranya, Ibu Nana? Ada tips-tips atau saran-saran, atau mungkin Ibu Nana sudah memberikan masukan-masukan juga? Ini tadi Ibu Nana sampaikan mungkin kalau Ibu tidak ikut, tapi kemungkinannya anak Ibu nanti kalau bisa harus begitu ya? Harus ikut. Nah, ini bagaimana, Ibu? Itu nanti saya buktikan kalau masih tetap di RRI, Pak. Iya. Karena memang tapi kalau suami ngizinin saya juga mau ikut pasti itu. Tapi kan nggak mungkin semuanya ikut ya. Tapi kita harus memberikan prioritas. Kalau saya sudah berjanji memang sebelumnya untuk mengabdi kepada keluarga karena memang sudah lama berada di luar sana ya. Mengabdikan diri. Sekarang sudah saatnya mengabdi kepada keluarga. Tapi kita kan nggak tahu hidup ini kan tidak stuck di sana. Betul, itu tadi ya, dinamis ya, Ibu Nana ya. Perpolitikan juga dinamis kalau memang betul-betul diminta. Memang sudah ada partai yang minta saya. Jadi artinya memang sudah dibidik ya Pak Tito ya. Bahkan untuk yang lebih tinggi Pak Tito, bukan yang untuk lebih tinggi lagi kan. Tapi itu perlu pertimbangan yang matang ya. Banyak sekali pertimbangannya ada dari segi bukan kita memberikan uang enggak, tetapi setidaknya kita tentu harus butuh biaya juga untuk seperti itu. Nah kalau memang memungkinkan nanti, saran gue tadi Pak Buyung ya, Pak Buyung kan saya jadikan untuk salah satu tim sukses ya. Nomor-nomornya dan namanya nanti Mas Tito. Nah, jadi memang saya ingin mencontohkan. Jadi cara meningkatkan keterwakilan perempuan itu mungkin pendidikan politik saya katakan tadi ya. Kemudian kalau bisa ya partai politik itu menempatkan perempuan itu di urutan pertama, Mas Tito. Ya. Saya lihat perempuan itu diletakkan di urutan ketiga yang paling tinggi baru. Karena memang itu ada keharusan meletakkannya di urutan ketiga minimal. Nah, kalau kita balik, kalau memang betul-betul para kepedulian dari partai politik itu untuk perempuan, coba berani nggak partai politik itu meletakkan perempuan di nomor urut 1? Walaupun itu tertutup atau terbuka, terserah lah ya. Yang penting perempuan itu diletakkan di nomor urut 1. Nah, ini permintaan saya. Mudah-mudahan ketua-ketua partai politik mendengarkan ya nih ya. Di nomor 1. Jadi kemudian yang kedua syaratnya
perempuan itu memang yang Bacalek itu sangat selektif ya. Itu yang berkualitas yang diambil, yang berkualitas, yang kira-kira dia itu juga mampu berkompetisi dengan yang lain ya. Nah kemudian perlu sinergisitas serta komitmen yang kuat dari pemerintah, parpol dan perempuan itu sendiri ya untuk sama-sama meningkat. Tapi apakah ini mungkin ya? Partai-partai politik kita ini bisa untuk yang tertinggi nih kita lihat ini Pak Mas Tito. Yang tertinggi itu kalau nggak salah saya Partai Demokrat ya yang meletakkan perempuan itu yang banyak caleg perempuannya. Terus ada PDI juga ya. Jadi artinya ada beberapa partai yang betul-betul peduli ya dengan perempuan. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada partai-partai yang sudah menempatkan perempuan menjadi prioritas utama. Nah, saya ingin meminta ya partai-partai politik seperti yang yang ada sekarang ini ya, ulang lagi letakkanlah perempuan di nomor urut yang baik ya, yang tinggi. Kemudian Indonesia ini atau Sumatera Barat atau seluruh daerah lah saya lihat itu kemampuan perempuan itu baru semacam keinginan itu baru keinginan personal Mas Tito. Belum merupakan gerakan. Jadi kalau memang perempuan ini bersatu membuat gerakan supaya perempuan itu terpilih, itu bisa. Kalau di luar negeri saya katakan tadi itu bisa dilakukan. Jadi artinya semacam organisasi, artinya perempuan ini memang betul-betul diorganisir ya oleh LSM yang ada. Kemudian untuk bersatu, kalau perempuan memilih perempuan kan sudah bisa perempuan itu untuk Mas Tito. Tapi apalagi laki-laki nggak mau dia milih perempuan. Kemudian ya lingkungan harus mendukung perempuan dalam bidang politik. Tidak hanya dari partai politik, juga dari seluruh elemen masyarakat, baik lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat. Dan kadang-kadang kan perempuan ketika mereka ikut berpartai politik, mereka dianggap mengabaikan rumah tangganya, dianggap perempuan tidak begitu peduli dengan keluarga. Padahal sebenarnya tidak, karena saya sendiri kan merasakan di birokrasi. Mungkin waktunya mungkin berkurang dengan keluarga, tapi kualitasnya, quality time ya, itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi seperti itu Mas Tito. Pendidikan perempuan juga harus ditingkatkan, pendidikan politik mulai dari sejak umur 17 tahun harus ditingkatkan, anak-anak para remaja, karena dia memilih, dia harus tahu juga orang yang dipilih itu siapa. Nah, jadi tanpa membedakan apakah laki-laki atau perempuan, yang penting kualitasnya bagus. Seperti itu. Oke, baik. Ibu Nana, ini karena memang waktu juga yang membatasi kita, Ibu Nana bisa berikan closing statement ya, atau mungkin juga poin-poin dari bahasan kita. Singkat, Ibu Nana silakan. Jadi saya meminta kepada untuk meningkatkan kualitas perempuan itu, kita harus menghindari kendala-kendala yang ada, baik dari kendala internal, dari pribadi dan keluarga. Mohon dukungan keluarga, terutama mungkin kalau seorang ibu, suaminya, kalau dia jadi anak, orang tuanya juga mendukung ya. Tapi betul-betul yang anak si perempuan itu punya kapasitas. Kemudian kita juga menghindari kendala eksternal, mungkin sistem dan budaya ya. Keduanya memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk kultur patriarki. Jadi kita mendobrak kultur patriarki. Karena khusus untuk Sumatera Barat, kita garis keturunan kita adalah matrilineal, dan perempuan di Minangkabau ini dianggap egaliter. Artinya egaliter itu jangan hanya di sektor domestik, tapi itu juga diakomodir di sektor publik. Nah ini diminta kepada lingkungan ya, mungkin baik pemerintah ya, LSM dan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ya, juga mendukung. Karena kita lihat kemarin ini ada yang ingin maju jadi pemimpin perempuan, itu harus dapat restu pula dulu dari tokoh adat. Nah ini yang sebenarnya kan laki-laki dan perempuan itu dalam perannya sama, dalam kodratnya yang berbeda. Seperti itu Mas Tito. Kemudian tingkatkanlah pendidikan perempuan itu ya,
baik dalam bentuk pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan formal. Jadi perempuan itu sendiri yang harus meningkatkan pendidikannya sehingga mereka itu punya confidence ya, percaya diri untuk ikut berkompetisi. Kemudian masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan itu bisa dibantu oleh para suami ya, yang sektor domestik tadi saya katakan. Kemudian tempatkanlah perempuan itu melaksanakan urusannya. Masalah budaya patriarki harus kita rubah, adat istiadat ya, mendukung juga ya, karena dari segi agama ya, perempuan berada di sektor publik itu tidak dari Islam ya contohnya itu tidak ada larangan. Kemudian tingkatkanlah jumlah perempuan dalam kepengurusan partai politik, misalnya ketuanya bisa laki-laki, atau ada seperti Ibu Mega ketuanya perempuan ya, tetapi lebih banyak tidak hanya satu aja, maksud saya itu yang lain-lainnya yang memegang jabatan strategis di partai politik pun diharapkan banyak yang perempuan. Oke, baik Ibu Nana, terima kasih banyak Ibu, ini karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak Ibu, salam sehat selalu. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas. Assalamualaikum Ibu Nana, terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, harus kami akhiri untuk Bincang Siang kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu